Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDS Session Closing, pemirsa. Dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami akan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021 di 8063 di 5979 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa berpartisipasi secara langsung untuk menanyakan koleksi saham Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Dimas WP Pratama yang merupakan technical analis Provindo Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Dimas, apa kabar Pak? Halo, sore Mas, kabar baik. Terima kasih Pak Dimas sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau, Pak Dimas, cukup kokoh di 5.100-an, dan juga di pekan ini hanya 2 hari perdagangan saja. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, kalau kita kaitkan juga dengan 2 hari perdagangan di pekan ini, Pak Dimas? Ya, baik. Perdagangan hari ini memang masih disokong oleh sektor infrastruktur ya, dan juga di sektor properti terutama. Dan hari ini kita juga tadi juga dapat info di sesi 2 sempat terjadi rotation lagi di komoditas batubara yang Presiden nampaknya juga akan membatasi untuk ini ya, untuk ekspor batubara. Jadi memang ke depannya indeks secara keseluruhan masih akan naik ya, untuk esok hari menguji level 5183. Kemudian yang perlu diperhatikan untuk minggu depan kemungkinan kita akan terjadi flat sedikit lah, paling nggak kita bergerak di level 5.100 sama dengan 5.183. Jadi untuk esok hari kemungkinan masih akan berlanjut untuk kenaikan di IHSG. Skenarionya akan seperti apa Pak Dimas? Besok masih akan terus naik ke level 5.183 dari analisis Anda. Kemudian minggu depan kita sudah memasuki November begitu. Pilpres Amerika Serikat juga akan berlangsung. Bagaimana Anda melihat sikap dari para investor sampai sejauh ini di tengah dari pandemi virus corona mengalami peningkatan baik di Amerika maupun di Eropa dan juga di Indonesia, Pak Dimas? Ya, kalau secara keseluruhan investor cenderung mengenai mengamati perkembangan yang terjadi di Eropa dan juga di Amerika yang juga terkait dengan stimulus juga belum terjadi kesepakatan setelah Pilpres AS tanggal 3 November, dan ini juga membuat sebenarnya kalau kita lihat dari dalam negeri sendiri sih sebenarnya yang menopang harapannya di rilis kuartal 3 ini ada terjadi perbaikan dari kinerja di emiten di dalam negeri, terutama kan kalau kita lihat kemarin kan memang kita sempat terjadi lockdown dan harapannya kita sudah mulai recovery perlahan, dan itu yang membuat sentimen masih akan bergerak lanjut, apalagi pemerintah juga gencar ini ya untuk FDI terutama di sektor properti yang di industrial estate dan juga konstruksi juga bergerak naik, dan hari ini pun juga didorong di sektor tambang, dan ini juga membuat IHSG semakin kokoh. Kemungkinan kita masih tetap akan positif di minggu ini, paling akan menguji 5183 kembali. Baik. Dari movers atau penggerak indeks harga saham gabungan, beberapa saham perbankan hari ini menjadi penopang karena memang nilai kapitalisasinya terhadap indeks harga saham gabungan juga cukup besar. Pak Dimas, kebetulan listed komoditi update kami hari ini dari perbankan Bank Mandiri, Pak, menguat 4,05%, 5.775. Dari sisi fundamental, posisi kinerja mereka dari posisi laba mengalami penurunan, tapi dari penyaluran kredit yang tadi kita sudah sampaikan justru mengalami peningkatan di tengah pandemi. Bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi terhadap BMRI di penutupan sesi kedua hari ini atau di sepanjang perdagangan, Pak Dimas? Ya, Bank Mandiri kalau kita lihat ekspansi kreditnya juga cukup bagus ya di triwulan 3 pasca penempatan dana dari pemerintah yang di bank-bank BUMN itu juga terjadi turnover 3 kali penyaluran kredit yang disalurkan oleh Bank Mandiri, dan itu juga membuat optimisme kita terhadap pemulihan ekonomi untuk secara bertahap, terutama di tahun depan mulai terjadi recovery. Dan laporan terakhir Bank Mandiri kan juga turun ya labanya di sekitar 31%, dan tahun ini kalau nggak salah manajemen menetapkan laba 2020 sekitar 16 triliun, dan itu juga boleh dibilang masih tetap positif lah untuk Mandiri, karena memang kondisinya memang kita sempat terjadi lockdown kemarin. Nah, kalau kita lihat secara teknikal Mandiri masih ada peluang potensi kenaikan. Untuk saat ini memang closing di 5775. Jadi untuk investor boleh akumulasi beli antara 5.700 sampai dengan 5.775 dengan target selanjutnya ada di sekitar 6.050.
Target selanjutnya 6.050. Itu target 6.050 untuk minggu depan juga Pak Dimas? Untuk ya sekitar 1 mingguan lah Mas, untuk Oke. paling nggak minggu depan ya. Baik. Dengan penguatan yang cukup signifikan di penutupan sesi kedua, apakah secara pola teknikalnya rawan profit taking tidak untuk BMRI ketika sesi pertama dibuka esok hari Pak Dimas? Oke, untuk Bank Mandiri tadi memang cukup naiknya cukup tinggi ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya posisi terbaiknya nunggu di sekitar 57-an Mas, untuk itu di bottomnya. Kenapa? Karena kalau memang ada sedikit profit taking kemungkinan akan turun sampai sekitar 57 dan disitulah kita saatnya masuk. Jadi memang untuk depannya masih tetap akan bullish ya untuk Bank Mandiri. Baik. Bank Mandiri rekomendasinya tadi juga sudah dari begitu Pak Dimas? Untuk BBRI, Bank Rakyat sendiri, kalau saya sarankan yang sudah punya take profit dulu di sekitar 3350 sampai dengan 3370. Setelah itu mungkin masih akan bergerak sideways dulu ya antara 3.200 sampai dengan 3.370-an. Anda rekomendasikan strateginya untuk berinvestasi atau bermain saham di sektor perbankan ini Pak Dimas? Untuk posisi saat ini? Untuk saat ini kita lebih ke trading ya, karena momentumnya lagi bergerak dan juga otomatis juga akan menggerak indeks ke zona positif ya, terutama banking karena market size-nya juga gede. Dan untuk kedepannya kita perlu melihat lagi untuk di kinerja di kuartal 3, dan sebenarnya kalau untuk saat ini boleh akumulasi aja karena boleh dibilang saham-saham banking blue chip pun juga sebenarnya masih murah-murah, apalagi kalau kita tahu tahun depan terjadi benar-benar recovery itu mereka akan merally duluan. Kalau kita lihat komoditas pun juga sudah mulai rally ya. Biasanya kalau komoditas rally indikasinya ekonomi sudah mulai secara perlahan untuk kembali recovery. Dan kalau itu terjadi biasanya banking pun juga akan mendongkrak indeks untuk kenaikan lebih lanjut. Dari sisi valuasi bagaimana Pak Dimas? Untuk BRI atau Mandiri atau BNI? Keseluruhan Pak dari perbankan Big Cap. Oke, untuk Bank BRI sebenarnya kalau secara valuasi dia ada di sekitar 4.400-an. Sekarang posisi masih di 3.340, cukup under value. Boleh manfaatkan akumulasi beli antara 3.200 sampai dengan 3.370. Kalau untuk Bank Mandiri saya masih optimis dia masih bisa menguji 8.500. Sekarang pun masih posisi di 5.775, masih under value. Untuk BBNI sendiri cukup menarik. Ini salah satu saham favorit saya. BBNI bisa berpeluang ke paling nggak di 9.000. Jadi memang masih cukup murah sekali sekarang di 4850. Baik, tadi pun juga sempat Anda singgung untuk dari sisi sektor ada pertambangan, kemudian juga infrastruktur dan properti. Itu baru dari sisi sektornya. Untuk rekomendasi untuk sahamnya, Pak Dimas. Oke, kalau untuk sektor properti kita lebih concern ke saham-saham yang industrial estate ya. Di mana kalau kita lihat FDI ini mungkin akan digerakkan digencarkan oleh pemerintah dan itu pasti akan membutuhkan lahan. Kalau kita lihat banyak saham-saham yang sudah rally seperti BEMAS, BES, terus juga nanti di SCA, dan itu juga pasti dampaknya akan positif, apalagi UU tenaga kerja kemarin juga akan mendorong investasi sektor real dan itu juga dampaknya akan positif untuk pergerakan ekonomi. Seperti itu. Kalau konstruksi kita balik lagi ke BUMN Karya, sebenarnya cukup murah harga-harga saat ini, dan apalagi kalau pemerintah sudah mulai digerakkan lagi, itu akan menggerakkan saham-saham tersebut seperti itu. Kalau untuk sektor infra, balik lagi kita bisa perhatikan sektor-sektor seperti kayak Pegas, Telkom, itu juga saham-saham defensif, dan kemungkinan juga masih akan positif untuk kedepannya. Baik, kebetulan cukup banyak yang berpartisipasi di WhatsApp interaktif Pak Dimas. Kita akan coba sapa, ada Mirna di Jakarta. Terima kasih kepada Ibu Mirna yang sudah berpartisipasi. Dari telekomunikasi Pak, tadi juga sudah kita bahas Telkom dan juga Anda rekomendasikan XL ini Pak Dimas sudah buy di 2090. Bagaimana untuk perdagangan esok hari untuk XL? XL masih akan bergerak flat Bu, bergerak di level 2150 sampai dengan level 2050. Jadi ada potensi indikasi rebound. Sebaiknya kalau untuk jangka pendek Ibu bisa jual dulu di 2150. Oke, jual dulu di 2150 untuk XL. Tapi kalau untuk jangka panjang, XL masih positif Mas, dia bisa balik lagi di atas 2500. Tapi untuk jangka panjang sekali. Tapi kalau untuk short term dia mengetes 2150 dulu. Baik, saya coba cek nih di RTS saya Pak Dimas, posisi penutupan sesi kedua hari ini ada di 2040. Iya, tertekan 1,45%, sementara posisinya ada di 2090. Ketika menyentuh 2150, take profit di sana terlebih dahulu. Betul.
take profit dulu Oke, di 2150. Ibu Mirna di Jakarta. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Ibu Eli ini, kebetulan juga ini saham-saham properti yang diuntungkan, yang Anda katakan tadi pemerintah lebih fokus kepada FDI. Ada Asri juga, support di berapa? Sudah punya di 158 di hold atau seperti apa Pak Dimas? Oke, Asri hari ini juga kebetulan nasabah kami juga udah rekomendasikan sell Australia tadi di level 165. Dan hari ini memang terjadi koreksi ya, tadi sempat naiknya di 166, sekarang di close di 156. Jadi indikasinya kalau Ibu sudah punya, sebaiknya kalau ada tarikan lagi ke level 160 ke atas, Ibu jualan dulu. Oke. Nanti mungkin serap lagi di sekitar 150. Baik, 150 untuk buyback kembali. Betul. Oke, Ibu Eli di Surabaya untuk Asri sudah punya di 158 ketika sudah menyentuh ke level 160 direkomendasikan untuk profit taking setelah jika skenario berjalan lancar ini buyback kembali di level 150 dan semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Dimas, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak, masih banyak pertanyaan dan kita juga masih menunggu partisipasi di line telepon interaktif dan nanti kita juga akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.